Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba implementasikan fitur register user-nya dari server dan juga aplikasi mobile kita. Nah, di sini karena dua aplikasi akan kita jalankan, jadi kita harus buka keduanya di Visual Studio Code-nya, yaitu server sama aplikasi Android kita. Ini kita bisa langsung buka saja di terminal, kemudian opening terminal, opening terminal, habis itu kode, spasi titik. Nah, setelah itu di sini sudah terbuka untuk Visual Studio Code-nya. Dan kedua folder aplikasinya sudah terbuka ya, yang bagian server sama bagian Android-nya, yaitu Just Chatting. Nah, pertama di sini kita coba atur dulu untuk bagian servernya, kita coba jalankan aplikasinya karena kita mau Android kita itu terhubung dengan endpoint di bagian servernya. Jadi kita jalankan dulu bagian server. Jadi sini kita butuh dua terminal. Kita buka terminalnya. Jadi ada terminal yang menjalankan servernya dan ada terminal nanti yang menjalankan aplikasi dari Android-nya. Di sini kita bisa cd dulu untuk bagian server. Kemudian kita buka terminal baru yang nanti menjalankan aplikasi Android-nya yang Just Chatting ini. Sini cd Just Chatting. Kemudian buka lagi yang bagian server. Kita jalankan npm run dev. Kemudian untuk cara kita koneksikan antar bagian front end Android kita ini dengan bagian endpoint dari server yang sudah kita buat di sini. Kalau kita baca di sini, nah yang ini ya, dia masuknya ke localhost 3000 dan endpoint-endpointnya itu sudah ada untuk endpoint /api/out. Nah, ini akan kita koneksikan dengan aplikasi kita yang di Android. Jadi di sini kita perlu yang namanya Axios. Nah, yang ini Axios. Jadi Axios sendiri cara kita untuk komunikasi sebenarnya dengan bagian servernya dari Android kita. Nah, ini ya cara untuk komunikasi antar server side-nya dengan HTTP modul atau HTTP methodnya, yang mana di sini kita bisa atur juga untuk form datanya kalau kita butuh inputan file dan juga aplikasi JSON. Karena nanti di sini untuk responnya kita berupa application JSON semua. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk cara instalasinya di sini sudah ada npm install Axios. Kita install dulu dan installnya di bagian chat Just Chatting-nya ini, yaitu aplikasi Android-nya. Ini npm install Axios. Nah, setelah kita install, kita lakukan setup-nya. Nah, nanti kan lumayan panjang ya untuk endpoint-endpointnya. Nah, contohnya mungkin kayak endpoint dari autentifikasinya kalau di sini. Jadi harus buka dulu portnya, yaitu localhost 3000. Kemudian /api/out. Nah, itu kan lumayan panjang. Nah, kita bisa lakukan konfigurasi di Axios-nya di sini. Kalau tidak salah yang ini, Axios Intense, kita bisa copy yang ini. Kemudian kita buka di Just Chatting kita di bagian app. Nah, di bagian app kita buat folder saja untuk config. Kemudian di sini kita buat untuk database.ts. Di database.ts-nya kita paste yang tadi. Sini kita paste. Nah, kemudian kita tinggal buat di sini, kita lakukan import dulu yang sudah kita install, yaitu Axios-nya. Kemudian di sini kita sebut saja namanya custom atau custom fetch. Kemudian create, di sini kita bisa hapus yang timeout sama header-nya. Nah, kemudian base URL kita apa? Nah, base URL kita itu kan localhost 3000 yang bagian backend-nya. Nah, di sini supaya lebih aman, base URL-nya kita simpan yang ini, domainnya itu masuk di environment. Nah, di sini kita buat file di just chatting-nya .env. Nah, di .env-nya
kita buat expo slash public slash API garis bawah URL. Nah, ini untuk URL-nya, dan di sini karena tadi saya coba pakai localhost dia tidak bisa. Kayaknya kita perlu gunakan IP address-nya. Jadi sini git ignore-nya kita atur dulu. Jadi supaya tidak masuk nanti pada saat kita push di repositorinya. Masukkan di sini yang .env, tidak perlu masuk ke push-nya. Nah, di .env-nya kita perlu gunakan IP address kita. Di sini IP address dari WiFi saya. Properti. Ini kayaknya bakal banyak yang disensor. Nah, kita ambil yang bagian IPv4 address-nya yang ini. Kita bisa copy. Kemudian masukkan ke sini http kemudian -2 3000. Jadi http:// kemudian IP address kita kemudian -2 3000. Karena di sini kita tidak bisa gunakannya localhost kalau di expo. Nah, selanjutnya kita atur lagi di db.ts kita. Nah, di db.ts-nya kita tinggal panggil environment kita tadi yang ini expo public API URL. Nah, di sini berarti kita bisa tampung dalam variabel base URL sama dengan proses .env expo public API URL. Nah, ini kita bisa pasang ke sini. Ini base URL. Dan kita tinggal ekspor. Ekspor default custom fetch. Nah, seperti ini untuk bagian database-nya. Kemudian kita lakukan instalasi untuk React Native Flash Message-nya. Nah, untuk Flash Message-nya ini nanti itu untuk memberikan alarm di bagian atasnya di sini. Jadi jika ada error contohnya bakal tampil di bagian atas di taskbar kita atau di navigasi dari di bagian atas dari status bar-nya. Kalau terjadi error kita bisa gunakan show message-nya, dan di entry point-nya kita coba pasang flash message-nya ini. Nah, ini kita bisa coba kita lakukan instalasi dulu. Nah, yang ini instalasinya dan dia sudah support dengan TypeScript. Kita coba masuk lagi. Kita buka terminal. Nah, masih di folder yang sama yang just chatting. Kita paste ke sini. Enter. Kita tunggu proses untuk instalasi package-nya. Oke, setelah selesai kita lakukan setup. Masuk ke entry point-nya dulu. Yang ini. Nah, kita coba simpan di atas dari navigator. Flash message. Dan kita lakukan styling. Stylingnya sama dengan yang container. Yang ini. Kemudian di sini kita lakukan style. Styles. Message. Oke, flash message-nya. Atau kayaknya kita buat di sini. Nggak bisa ya. Oke, di sini kayaknya udah aman. Oke, di sini untuk masukkan flash message-nya nanti tampil di mana. Kemudian kita coba atur untuk registernya sekarang. Nah, di sini kita coba jalankan aplikasinya dulu dari Android kita. Kita clear. Kemudian mpen start. Kita tunggu prosesnya. Oke, kemudian kita coba jalankan di emulator kalau saya di sini. Nah, teman-teman bisa jalankan di device-nya masing-masing dengan scan yang ada di sini di mpen start-nya masing-masing.
Ini kita buka Android emulator. Kita tunggu lagi. Oke, di sini aplikasi Android-nya sudah jalan. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ya, di sini sebenarnya ada yang kurang. Di flash message-nya kita kasih position top. Position top. Supaya posisinya ke atas untuk flash message-nya. Kemudian di DB-nya ada yang kurang, kita lupa kasih di sini plus slash API. Nah, kemudian kita masuk ke bagian screen sign up-nya sekarang. Nah, di sini kita coba fokus ke bagian handle press-nya. Pada saat dia melakukan create account-nya di sini. Nah, di bagian sini pertama kita lakukan dulu try and catch. Try and catch, kemudian di sini kita ubah jadi asynchronous. Untuk mengatasi asynchronousnya async wait. Async wait. Nah, kemudian kita bisa panggil custom fetch kita tadi yang sudah kita buat di konfigurasi DB-nya. Dan di sini kita gunakan method post dengan URL tadi slash ep sudah, kemudian tinggal slash out slash register. Nah, kemudian di sini kita butuh data dari bodinya atau data inputannya apa. Nah, inputan kita berdasarkan input field kita, yaitu name, email, dan password ini dari user info. Ini name, email, dan password. Nah, kemudian sebelum kita buat untuk registernya, kita atur dulu untuk bagian errornya, yaitu error validasinya dulu yang kita atur. Nah, pertama kita atur dulu untuk error message-nya. Error message sama dengan error SE ini. Ini untuk atur TypeScript-nya supaya tidak terjadi error di TypeScript. Kemudian kita coba buat untuk kondisinya dulu, kondisi untuk error validasinya. Nah, error validasinya itu biasanya tampil di dalam Axios-nya. Nah, sini kita bisa buat error jika errornya error instance of Axios error. Maka kita coba tampilkan errornya di sini. Nah, error message-nya, nah ini biasanya masuk ke dalam sebuah error message. Ini kita isi error message-nya, kemudian kita tambahkan dengan nilai respon. Dia masuk ke dalam respon titik data. Nah, ini kita bisa konsol log dulu error message-nya. Log error message. Kita coba cek di konsolnya, terminal. Nah, di sini kita langsung lakukan register tanpa inputkan apapun. Kita klik langsung register. Nah, ini errornya bakal tampil. Nah, error yang perlu kita atur pertama kali yaitu error validasinya yang ini, errors. Yaitu dia berupa array. Ada array untuk index ke 0, email wajib diisi, username wajib diisi, dan seterusnya. Yang perlu kita tampilkan di sini cukup email wajib diisinya saja yang ini. Nah, karena ini berbentuk array, berarti kita buat kondisi untuk array. Ini kita bisa komen error message-nya, kemudian buat kondisi. Jika array titik is array dari error message titik, nah nama error message tadi errors, maka nah di sini kita tampilkan untuk errornya. Untuk errornya kita coba tampuk ke dalam variabel, kita tampilkan dari index ke 0-nya saja atau satu message error dari array-nya saja. Di sini less this error sama dengan kemudian error message titik errors indeks ke 0. Nah, kemudian kita tampilkan ke
React Native Flash message-nya. So message, pesannya. Nah, pesannya ambil dari list error, kemudian type-nya. Ini type-nya yaitu untuk warnanya. Ini saya buat dia warnanya ginger, yaitu warna merah. Nah, ini kita coba, kita tidak inputkan apa-apa, langsung klik register. Nah, di sini bakal muncul email wajib diisi di bagian atas untuk validasinya. Nah, di sini validasi errornya sudah aman. Nah, kemudian masih ada error baru lagi. Error barunya kalau di sini kita coba else, maka kita coba console log. Error message titik error. Jadi error tanpa S-nya. Nah, ini kita coba cek kalau email yang kita masukkan di sini sudah terdaftar di database. Contoh reski@mail.com. Ini kan sudah terdaftar di database. Kalau kita klik register, nah ini harus kita isi juga username-nya, Reski, kemudian passwordnya 1234567. Kita coba cek juga di terminal karena kita console log. Kita langsung klik register. Ini ya, email sudah terdaftar. Kita tampilkan yang ini di dalam message-nya, yang show message ini berarti. Kita bisa copy, masukkan ke sini. Kita ganti, kita cut yang ini masuk ke sini. Nah, jadi pada saat kita klik register, nah email sudah terdaftar. Nah, ini error dari unique validasinya atau unique emailnya. Nah, kemudian kita lakukan jika dia berhasil. Nah, ini kan untuk validasinya sudah aman. Kita buat jika dia berhasil, berarti di sini kita bisa show message. Kita tampilkan pesannya. Contoh di sini berhasil register. Kemudian type-nya yaitu sukses. Oke. Sip. Dan kita coba navigasikan dia ke halaman lain. Ke halaman sign up-nya contohnya. Sign up, sign in-nya. Nah, berarti kayaknya kita bisa jalankan navigation-nya di sini. Kalau tidak salah sudah kita impor. Ntar kita cek dulu udah diimpor belum. Navigation. Tab navigate. Oh, belum. Kita lakukan impor dulu. Untuk use navigate-nya, const navigation sama dengan use navigate dalam kurung tutup kurung, dan kayaknya di sini kita coba copy saja dari welcome-nya yang ini ke sign up sini. Dan kita perlu import navigation props-nya sama out params list. Oke, kita tinggal jalankan. Jadi setelah lakukan register, kita arahkan dia ke sign up. Sini navigation titik navigate titik sign in. Nah, ini kita coba. Oke, kita langsung testing. Kita coba daftarkan user baru. Contoh Rudy. Kemudian email rudy@mail.com. Kemudian password 1 sampai 8. Kita lakukan register. Berhasil register dan mengarah ke login-nya. Kita cek ke dalam database, Rudy sudah masuk atau tidak. Kita coba cek di chat apps, user, Rudy. Nah, ini Rudy sudah masuk ke dalam database-nya, berarti sudah aman untuk register user kita.
Di video berikutnya kita akan coba implementasikan untuk fitur login usernya yang nanti untuk tokennya kita coba simpan di dalam storage di app mobile kita. Jadi jika yang tanyakan siapa masuk grup Discord, yang ini ada di pin komen, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.